Kembali. Apa yang lepas? Lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda tsalisatu ad-da'watu ilaih, war rabi'atu as-sabru 'alal adza fi. Sudah kita selesaikan dalam pertemuan yang lalu. Kemudian qala al-muallif rahimahullah wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalil, yakni dalil dari 4 masalah ini. Ilmu, amal, dakwah dan sabar. Berapa masalah? 4. Kemudian beliau mengatakan wad dalil. Ya, ini mengajari kita bahwa setiap ucapan dan perbuatan itu hendaknya disandarkan kepada dalil. Dan ini dasar yang pokok dalam beragama. Setiap ucapan, perbuatan, keyakinan, apalagi itu harus disandarkan kepada dalil. Seandainya setiap kaum muslimin ya, itu beragama dengan cara seperti ini, ya maka agamanya akan jadi baik. Banyak masalah itu hilang. Karena sebagian ucapan, sebagian perbuatan, bahkan sebagian juga keyakinan itu dilakukan, dikerjakan, diyakini tanpa dalil. Ya, jadi ini mengajari kepada kita bahwa beragama itu dibangun di atas dalil. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala. Ini ayat sudah kita hafal semua. Dalam surat Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri. Jadi Allah bersumpah dengan asar. Allah bersumpah dengan waktu. Waktu itu makhluk. Jadi Allah boleh bersumpah dengan apa saja yang dia mau. Ya, karena Allah sebagai Rabb. Tapi kalau kita makhluk, tidak boleh bersumpah selain dengan Rabb kita. Ya, jadi kalau Allah Rabb, kita hamba. Selain Rabb, selain Allah, itu semuanya hamba. Semuanya makhluk. Maka Allah boleh bersumpah dengan apapun yang dia mau. Boleh bersumpah dengan namanya. Boleh juga bersumpah dengan makhluknya. Tapi kalau kita ini makhluk, tidak boleh bersumpah kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita bersumpah misalnya demi Ka'bah, demi amanah, atau demi apa saja yang lain dari seluruh makhluk.
Karena itu Nabi SAW nanti juga dibahas dalam kitab Tauhid. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak atau kafar. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau musyrik. Man kana yuridu ay yahlif falyahlif billah au liyasmut. Siapa yang mau bersumpah, pilihannya cuma dua. Bersumpah dengan nama Allah, kalau tidak bisa bersumpah dengan nama Allah, ya diam. Tidak ada pilihan yang lain. Mau bersumpah dengan nama kakek, dengan nama kampung, dengan nama masjid, atau apapun. Pilihannya cuma dua. Bersumpah dengan nama Allah, kalau tidak bisa, ya diam saja. Taib, asar, ini nama waktu. Bisa maknanya waktu secara umum demi masa. Bisa juga demi waktu asar. Bisa juga demi sholat asar. Tapi yang lebih mencakup yang umum yang pertama, demi zaman, ya, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia, yakni seluruh manusia. Kalau belajar usul fiqh, ini namanya al-jins, yakni seluruh jenis manusia, siapapun dia. Besar, kecil, laki-laki, perempuan. Dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang paling terakhir, semuanya tanpa kecuali. Lafi khusrin, sungguh benar-benar dalam kerugian. Ya. Tanpa kecuali. Kita tidak bahas panjang lebar ya. Kemudian Allah perkecualikan, ada yang tidak merugi. Ada yang tidak merugi. Siapa yang tidak merugi? Inilah 4 masalah. Itu yang tidak rugi. Yang pertama, illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Di sini disebutkan apa? Ilmu. Dari mana dipahami? Saya mengatakan ilmu, dalilnya mengatakan iman. Paham? Kita lihat yang kedua dulu, sebelumnya yang pertama. Kalau yang kedua beramal. Di sini wa amilus sholihat, cocok kan? Cocok. Yang ketiga watawasau bil haq. Dikatakan berdakwah, saling berwasiat. Yang sudah cocok, berwasiat. Ya saling amar ma'ruf nahi munkar, saling mengingatkan, saling menasihati, sudah benar. Kemudian watawasau bis sabar. Sama ya. Cocok. Tapi yang pertama kelihatannya tidak pas. Dikatakan di sini ilmu, sementara dalilnya iman. Dari mana dipahami? Ya, ini namanya memahami dalil. Karena iman itu akan menjadi benar kalau dibangun di atas ilmu. Dikatakan oleh para ulama, ini namanya dalil talazum, lazimul ilmi al-iman. Keharusannya ilmu itu iman. Atau sebaliknya al-iman mustalzamun bil ilm. Karena orang tidak akan meyakini apa yang dia tidak tahu.
Karena itu iman ada namanya iman yang dibawa secara fitrah. Tapi fitrah itu tidak cukup. Kalau kita mau beriman yang benar, harus ditambah dengan dalil, ditambah dengan ilmu. Kita meyakini ada Allah. Tapi keyakinan itu keyakinan fitrah. Supaya lebih kuat, lebih mendalam, lebih kuat tertanam dalam hati, harus dibangun di atas ilmu. Iya. Makanya orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang paling kuat imannya. Ya. Makanya para anbiya dibekali oleh Allah ilmu wahyu. Apakah tidak ada imannya? Ada. Tapi dikuatkan dengan wahyu. Ya, dikuatkan dengan wahyu. Itulah ilmu yang sebenarnya. Ya, maka ini 4 masalah tercakup di dalam dalil ini. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang kedua amal, wa amilus sholihat. Amal bagian dari iman. Amal bagian dari iman. Kenapa disebut lagi amal di sini? Dakwah juga bagian dari iman. Ya kan? Sabar juga apalagi. Orang yang paling kuat imannya adalah yang paling sabar. Makanya para nabi adalah orang-orang yang paling sabar karena paling banyak gangguannya. Ya. Tetapi disebutkan di sini amal setelah iman karena iman itu bentuknya lebih umum. Ya, lebih umum. Disebut lagi amal supaya lebih jelas, lebih khusus. Sama kalau kita membaca dalam Al-Quran misalnya ayat Hafizu ala salawat wassalatil wusta. Jagalah salat-salat dan salat wusta, salat asar. Salat asar bagian dari salat-salat. Tapi disebut supaya ada kekhususannya. Walaupun dia bagian dari salat. Ya. Sudah ya. Amal kemudian dakwah. Tawasaw bil haq. Saling mewasiatkan. Makanya berdakwah itu butuh ta'awun. Tidak bisa sendiri. Para nabi saja orang-orang yang paling kuat imannya itu ada sahabat-sahabatnya. Iya kan? Nabi-nabi sebelumnya ada hawariyunnya, ada pembela-pembelanya. Sebagaimana kebatilan juga ada pembela-pembelanya. Ya. Saling mengingatkan. Artinya semua orang kewajibannya berdakwah. Dan juga semua orang kewajibannya siap didakwai. Siap memberi nasihat dan siap dinasehati. Ya. Karena bisa saja dia lalai, dia keliru, dia salah, dia tidak paham. Walaupun lebih banyak yang dia paham, tapi mungkin ada satu masalah, beberapa masalah dia tidak paham. Ya maka harus saling menasehati. Timbal balik. Suami
menasihati istri. Tapi kadang-kadang istri yang nasihati suami. Jangan mentah-mentah suami, saya suami. Saya terus yang memberi nasihat. Tidak jadi kalau kau yang nasihati. Tidak. Ini kewajiban. Kadang santri nasihati ustadznya. Ustadz terlambat. Jangan kalau santri dimarahi terus kalau terlambat. Iya kan? Karena itu kewajiban bersama. Sesuai dengan kadar, sebagaimana sudah diterangkan, ilmu yang sampai kepadanya. Adapun secara khusus, ya yang mempunyai ilmu yang lebih. Ya, tawasau bil haq. Kemudian yang terakhir, tawasau bis sabar. Orang akan kuat bersabar kalau saling mewasiatkan. Kalau suaminya kurang pendapatannya, istri yang kuatkan. Sabar, daeng. Besok masih bersinar matahari. Ya hari ini nihil, bahkan minus. Besok masih ada matahari. Ya kan? Belum kiamat. Jadi kuat jiwanya. Jangan sebaliknya. Kurang pendapatannya apalagi pandemi. Cari yang lain. Akhirnya berantakan, lemah. Ya sama dengan dakwah. Harus saling menguatkan dalam kesabaran. Karena kebenaran itu tidak akan kuat dipegang kalau tidak sabar. Sebagaimana juga kesabaran itu tidak akan kuat kalau dia tidak berada di atas kebenaran. Ya, karena itu hakikatnya kebatilan itu tidak kuat. Cuma gayanya yang kuat. Gayanya, coba lihat iblis gayanya. Tapi sebenarnya tidak kuat. Yang dia bisa ganggu adalah yang bisa dia perdaya. Kalau tidak, tidak. Tapi karena waktu kita terbatas ya. Secara ringkas ya. Apa kata Imam Syafi'i tentang ayat ini? Kata beliau kalau Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau ma anzalallahu ala khalqihi illa aw law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada hamba-hambanya kecuali surat ini saja, maka itu cukup. Dalam sebagian riwayat dikatakan lau fakkaran nasu au lau tadabbaran nasu. Ya. Ada beberapa riwayat fakkara wa tadabbar. Seandainya manusia memikirkan, dan sebagian riwayat dikatakan seandainya manusia mentadabbur ini surat surah wal asr, maka itu mencukupi mereka, mencukupi untuk selamat. Apa maksudnya? Jadi kalamnya ulama itu singkat, padat, tapi maknanya mencukupi. Berbeda dengan kita. Kita bicara kita panjang lebar, banyak, tapi tidak pernah cukup. Iya, makanya kan sekarang yang laku prank-prank ya. PHP, apa segala macam. Karena kita diajari terlalu banyak bicara. Tapi orang dulu bahasanya ringkas, padat tapi berisi. Ya. Lihat kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan kepada hambanya hujjah selain surat ini sudah cukup. Kenapa? Karena surat ini kalau ditadabbur, dipikirkan siang dan malam, itu akan mencukupi semua hakikat agama.
Beragama itu apa sih? Ya berilmu. Beragama itu apa sih? Beramal. Setelah itu apa? Berdakwah. Setelah itu sabar. Semua hakikat agama ini kembali kepada 4 pokok yang disebutkan tadi. Ya, persoalan apa dari agama? Salat. Ya, berilmu, beramal, berdakwah kepada salat. Mengerjakan salat harus sabar. Kalau tidak sabar dia akan tinggalkan atau dia akan lalaikan salatnya. Ya. Apalagi belajar. Hah? Apa saja persoalan agama pasti kembali ke sini. Mau menikah ya harus berilmu. Melaksanakan nikah ya diamalkan. Hak-hak suami, hak-hak istri. Mendakwakan pernikahan yang syar'i. Kemudian menikah itu perlu ekstra sabar. Mau tambah? Ya tambah semuanya. Pahami maksud saya ya? Nah, jangan ibunya saja ditambah. Tapi tambah juga ini 4 masalah. Mau belajar menambah ilmunya, kembali lagi ke sini. Ini juga semua harus ditambah. Kalau mau ilmunya biasa-biasa saja ya sudah begitu terus. Tapi kalau mau tambah kembali lagi ke sini. Tambah ilmunya, tambah amalnya, tambah dakwanya, kemudian sabarnya juga ditambah. Simple kan? Ya itulah namanya alim. Berkomentar itu sudah dipikir matang-matang. Beda kita, komentar dulu baru dipikir. Dibalik. Makanya dalam hadis kan dikatakan lisan itu seperti raja. Yang lainnya ikut. Beda kita. Kita terbalik. Bicara dulu baru memikirkan. Akhirnya lebih banyak masalah yang muncul daripada solusinya. Sudah ya? Ya makanya para ulama mengatakan ayat ini harus ditadabbur siang dan malam. Di dalam sholat atau di luar sholat. Di mana saja. Karena itu para sahabat dahulu. Ya sebagaimana disebutkan oleh salah seorang sahabat. Namanya Abul Madinah Ad-Darimi radhiyallahu ta'ala. Namanya Abdullah. Dia katakan sahabat dahulu idza iltaqa tawasau bihadhihi surah. Lam yatafarraqa hatta yatawasau bihadhihi surah. Kalau sahabat dahulu bertemu salam, sebelum dia berpisah salam lagi, dia berwasiat dengan surat ini. Kenapa? Karena manusia cuma ada 2 kemungkinan. Apa kemungkinan yang pertama? Rugi. Yang kedua? Selamat ya. Untung. Atau falah. Atau apa istilahnya. Jadi sebelum berpisah dia sudah pikir. Saya ini mau rugi atau mau untung? Setiap saat. Ketemu sahabatnya, hati-hati. Cuma ada 2 kemungkinan. Setelah kita berpisah, kamu bisa rugi, bisa untung. Jadi seandainya manusia selalu berwasiat dengan surat ini, diharapkan semua orang yang beriman itu selalu beruntung. Selalu berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Saling mewasiatkan. Sudah? Kemudian dalil yang kedua atau dalil yang ketiga, ini sebenarnya bukan dalil ya. Ini komentar. Artinya menguatkan dari dalil yang sudah ada atau memahami dalil yang ada. Karena dalil kan kitab, was sunnah, wal ijma, kemudian nanti ditambah kias atau yang lain-lainnya.
Jadi ucapan para ulama itu bukan dalil. Ya, bukan dalil. Tapi hanya memberi pemahaman kepada kita bagaimana cara memahami dalil. Karena tidak semua orang bisa memahami dalil. Ada orang ucapannya di bumi, dalilnya di langit, tidak nyambung. Berdalil juga. Lihat iblis, berdalil juga. Ketika disuruh bersujud tidak mau. Apa dalilnya? Ana khairum minhu. Saya ini lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Padahal dalil itu harusnya apa? Perintah Allah. Tidak perlu saya lebih baik atau lebih buruk. Dalilnya Allah perintah ya diikuti. Tapi dia berdalil dengan akalnya. Dia mencoba memikirkan kalau saya dicipta dari api, saya lebih mulia daripada yang dicipta dari tanah. Jadi tidak pantas saya bersujud, tidak pantas api itu bersujud ke tanah. Itu menurut pikirannya iblis. Tapi itu sebenarnya pikiran yang tidak sehat. Dan pasti pikiran yang menyelisihi dalil itu tidak sehat. Pasti tidak sehat. Ala kulli hal ya. Imam Syafi'i rahimahullah namanya Muhammad bin Idris Abu Abdullah. Dia nasabnya sampai kepada nasabnya Nabi. Dia Quraisy. Di antara imam yang 4, dia yang paling dekat nasabnya kepada Nabi SAW. Kemudian qala Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari, siapa namanya? Ada yang tahu? Yang belajar. Imam Bukhari. Kalau tadi Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Kalau Imam Bukhari, Muhammad juga. Muhammad yang di belakang. Tayyib. Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah al-Ju'fi maulahu. Jadi nama itu boleh sama. Jangan lata dengan orang sekarang. Cari nama yang asing, yang aneh. Yang susah disebut. Kalau orang dahulu namanya banyak sekali yang sama. Jadi kalau kita periksa itu riwayat perawi-perawi hadis, yang paling banyak namanya Abdullah. Ya. Baru Abdurrahman. Baru ini Muhammad. Karena ada orang bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Nanti cucunya Muhammad lagi. Ya enggak apa-apa. Muhammad Man, Muhammad Jad, Muhammad Man, Muhammad Ab, Muhammad Man, Muhammad Ibn. Muhammad Man yang dimaksud kakek. Muhammad Man yang dimaksud bapak. Muhammad Man yang dimaksud anak. Ya enggak apa-apa ya. Apa kata beliau? Babun. Al-ilmu dalam Sahih Bukhari ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi ada babnya tersendiri. Kalau kita bahas Sahih Bukhari, Imam Bukhari mengatakan bab. Dan Sahih Bukhari itu kata para ulama fikihnya pada babnya. Jadi apa yang dia ucapkan di situ itulah fikihnya dari hadis yang akan dia sampaikan atau dalil yang dia sampaikan. Berarti beliau memahami babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan.
Wa dalilu qauluhu ta'ala, kemudian apa dalilnya? Fa'lam. Ya, yang punya buku ya, fa'lam annahu la ilaha apa? La ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Ya. Boleh berdalil dengan ayat ini. Fa'lam, ilmuilah. Berarti diilmui dahulu. Baru la ilaha illallah diucapkan. Maka syarat la ilaha illallah, syarat pertama adalah al-ilmu. Sebelum qablal qawli wal amal. Ini qaul, mana amalnya? Ya ini. Wastaghfir li dzambi, itu amal. Jadi istighfar itu amal. Bertobat itu, membaca istighfar itu beramal. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Ya, anggota tubuh kalau orang istighfar, anggota tubuhnya juga ikut istighfar. Jangan mulutnya istighfar, nanti tangannya mencuri. Astagfirullah saya ambil. Astagfirullah saya tadi mencaci maki. Tapi sudah itu dia caci maki lagi kembali. Nah, menunjukkan juga bahwa orang yang bertauhid, la ilaha illallah, itu pasti berbuat dosa. Jadi bukan orang yang bertauhid namanya kalau tidak ada dosanya. Karena tidak ada orang yang selamat dari dosa kecuali para anbiya. Ya, tapi selainnya pasti berbuat dosa. Makanya digandengkan antara tauhid dengan istighfar. Jadi bagaimanapun dia bertauhid, bagaimanapun dia berbuat amal, berdakwah, bersabar dan seterusnya, pasti ada salahnya. Pasti ada kelirunya, ya, pasti ada dosanya. Maka disuruh istighfar. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka dimulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ya, makanya kalimat ini apa? Risalah ini ringkas. Karena itu kalau belajar dipahami dulu kalimat-kalimatnya. Nggak usah dulu dipelajari yang terlalu panjang lebar. Yang tidak ada hubungannya dengan intinya, ya. Walaupun semuanya faidah. Paham maksud saya, ya? Misalnya tadi kita, wow ini qasam. Kalau ini dibahas panjang lebar, sumpah, bisa satu kali pertemuan, masalah sumpah saja. Padahal bukan intinya ini pelajaran. Ya kan? Paham maksudnya? Bukan intinya ini pelajaran. Kadang dibahas panjang lebar sumpah, orang ingat sumpah. Akhirnya dia tidak paham apa itu usul salasa. Ya, atau dibahas panjang lebar asar. Apa itu waktu asar? Kapan waktunya? Bagaimana panjang lebar. Akhirnya kadang pertemuan surah wal asri bisa 4 kali pertemuan. Karena terlalu panjang. Kecuali kalau sudah selesai 3 kali, 4 kali, mau panjang lebar sampai ujungnya ini apa? Kanan. Ya enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang begitu. Kadang orang belajar tidak ada yang selesai. Mukaddimah terus. Belajar durusul lugha mukaddimah terus. Usul salasa mukaddimah terus. Kenapa? Karena ustadznya juga mukaddimah terus yang dibahas.
karena dibahas panjang lebar. Misalnya tadi bismillah dibahas, bisa 2 kali pertemuan. Padahal bukan itu intinya. Ya, faedahnya ada tapi tidak terkait langsung dengan apa yang mau dibahas. Ya, istilahnya orang kalau makan banyak apanya? Mukadimahnya. Kalau orang Arab, kalau kita diundang makan walimah, misalnya daging kambing, kalau datang disuguhi dulu. Disuguhi minuman. Setelah minuman dari kambing lagi tadi. Kalau orang tidak tahu, wah, minum terus, makan terus. Belum intinya. Masuk intinya tidak bisa lagi makan. Karena sudah penuh. Sudah minum banyak, sudah minum ini, makan ini. Keluar intinya. Sudah intinya nanti ada lagi penutupnya. Iya, jadi mukadimah itu pengantar saja. Ya. Yang penting bisa dipaham maksudnya apa, intinya apa, persoalannya apa. Kemudian apa yang diinginkan dari mukadimah tersebut itu sudah cukup. Berarti ini sudah cukup ya. Nanti kita pindah insyaallah pertemuan berikutnya ini. 3 masalah. Berarti pendahuluan itu ada 7 masalah. 4 masalah ini masalah umum. Nanti 3 masalah berikutnya ini masalah yang lebih khusus, lebih mendalam sedikit daripada sebelumnya. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Qul kama tasma'un, barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.